Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada para pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala-pahala yang dilipat gandakan bagi siapa saja yang mau beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan berupa pahala yang melimpah ruah, balasan yang itu semua Allah janjikan kepada orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Maka tentu bagi kita semua menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, yang itu semua akan bisa didapatkan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk menjadikan diri kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepadanya, sehingga menjadikan hati kita lembut. Namun bagaimana cara kita melembutkan hati di bulan Ramadan? Tentu ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Orang berpuasa, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentu pasti hatinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lunak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana sholat kita dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, maka hati itu akan terasa lembut, terasa tenang. Bagaimana cara kita untuk berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita ini menjadi lembut? Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah hudurul mahabbah fi ibadatillahi wahdah. Menghadirkan rasa cinta di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dengan rasa cinta akan tumbuh semangat di dalam beribadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut akan melakukan apa saja agar mendapatkan cintanya seorang wanita. Harapannya yang selalu ditunggu oleh seorang wanita, bagaimana kalau rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang telah mengatur alam semesta, tentu lebih utama, lebih besar rasa cinta kita yang harus kita terapkan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta merupakan ibadah yang tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib menghadirkan rasa cintanya agar hati kita senantiasa lembut, khusyuk di dalam menjalankan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa cinta tersebut hadir di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar harapan dari ibadah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut. Akan semakin besar rasa tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu semua harus dihadirkan pertama kali rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana rasa cinta seorang hamba murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang dibuktikan oleh seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar kepadaku tentang ihsan. Nabi pun menjawab, al-ihsan an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihatmu. Ketika seorang hamba di kesepian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Kalau seandainya tidak dihadirkan rasa cintanya, tentu seorang hamba itu tidak akan mungkin melakukan ibadah tersebut. Tidak akan mungkin seorang hamba mencapai derajat ihsan. Kenapa? Tidak menghadirkan rasa cintanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan sendiri. Sehingga menghadirkan rasa cinta di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban bagi setiap hamba agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadahnya diterima. Kalau seandainya seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ikhlas, belum tentu orang yang memiliki sifat ikhlas diiringi dengan rasa cinta. Bisa jadi di dalam hatinya keikhlasannya hanya terpaksa. Tapi kalau orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang didahulukan dengan rasa cinta, maka keikhlasannya pun akan mengikuti, akan bersama di dalam beribadah. Kenapa? Ketika beribadah yang diutamakan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang mencintai Allah di dalam beribadah namun tidak ikhlas. Maka cinta, rasa cinta ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba, pantas kita syukuri. Terutama kita di bulan Ramadan. Dengan rasa cinta tersebut akan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja
yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun dengan dasar rasa cinta kepada Allah. Sehingga orang yang mencintai Allah ketika beribadah, hatinya akan lembut, hatinya akan khusyuk, tidak mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadirkan rasa cinta, sudah hilang rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika berpuasa, sholat, bersedekah, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, apabila didasari dengan rasa cinta, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya akan mengikutinya, akan mudah dilakukan apabila seorang hamba menjadikan ibadah didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan rasa cinta yang benar, rasa cinta yang sudah diterapkan, yang sudah diwujudkan, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mencintai Allah dalam beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah tersebut apabila ibadah didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam rahmatnya, pahalanya, ganjarannya, balasannya di bulan suci Ramadan ini. Sehingga orang apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan rasa cinta, maka tentu akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, akan mudah untuk melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat, akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, apakah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah-ibadah yang sifatnya sosial di antara manusia-manusia yang lainnya, sehingga menjadikan kehidupannya semua yang dilakukannya sebagai ibadah yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sempurna amalan seorang hamba jika ibadah tersebut didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah jiwa kita ini, hati kita, agar tetap semangat dalam beribadah kepada Allah, didasari dengan rasa cinta dalam beribadah kepada Allah, agar hati kita ini lembut, agar hati kita ini khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pengaruh dari rasa cinta seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa, sedekah, qiyamul lail, perbuatan-perbuatan yang lainnya, berbakti kepada orang tua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan pertolongan agar tetap selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah hingga kita menjalankan ibadah puasa ini sampai sebulan penuh, yang itu semua didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar tercipta suasana hati akan semakin lembut, khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.